Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jack, mantap. Sekarang gue lagi ada di daerah Loji, daerah Karawang, tepatnya di Cafe 99 Sangga Buana. Gue mau ngasih tahu sama lu semua buat kalau di channel Pasundan Boys ada konten baru yang namanya Ini Talk Shop. Oke, kita kenalin Subkorwil Selatan, Bang Didi. Oke, siap. Yuk, Bang Ami, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, lu gimana? Oke, gue mau jelasin sama kalian kalau Ini Talk Shop tuh acara yang ada di Pasundan Boys Channel, ngobrol bareng sama Subkorwil yang ada di Karawang, ngobrol-ngobrol santai lah. Gue mau nanya sama Subkorwil Selatan nih. Boleh. Oke. Sekarang kesibukan lu selama pandemi ini kan ada sekitar 3 bulan, 4 bulan lah ya. 3 bulan 4 bulanan Ya. nih. Kesibukan lu nih. Udah gitu kompetisi kan udah lagi diberhentiin. Iya. Lu ngapain aja? Pribadi gua nih. Iya, Oke. pribadi lu. Selama pandemi sih gua lebih ya, di rumah, terus ke toko, habis itu main nongkrong-nongkrong gak jelas lah kayak gitu ya. Gak jelas Gak doang. jelas banget dah. Iya, gak jelas banget hidup gua pokoknya. Habis itu ya Terus masih pengen hidup kalau gak jelas. masih lah masa anjing goblok banget emang. Ya intinya sih gua hari-hari selama pandemi ini lebih banyak di rumah sih, di rumah aja lah. Hashtag di rumah Sesuai aja. dengan Iya, hashtag di anjuran rumah pemerintah aja. juga. Yoi. Menurut banget gua sama pemerintah. Sebelumnya lu jelasin dulu dong nih ke orang-orang profil lengkap diri lu. Lu nama lengkap mungkin, terus kegiatan lu sebelum ada pandemi itu apa aja. Jelasin. Nama lengkap gua Didi Jayadi Mulya. Gua lebih dikenal di Loji nama gua Didi. Sebelum pandemi gua kebiasaannya gua sama kayak Korwil, gua kuliah di UBP. Sekarang semester akhir. Semester 7 gua. Dan sebelum corona juga lebih ke perkuliahan dan ngurusin selatan lah. Mungkin karena pandemi kali ini ya. Agak selatan agak kurang lah gitu kan ya. Sebelumnya tetap kurang juga. Apa? Sebelum pandemi Kenapa? Selatan kurang juga apa enggak? Enggak sih kalau kata gua. Corona mungkin bikin signifikan niat ke sepak bola kurang kali ya, atau gimana ya? Mungkin karena emang persepak bolaan nggak ada, liga nggak ada, jadi minat temen-temennya nggak ada gitu. Lu kan asli orang sini ya? Iya, gua asli sini. Sini lahir di sini juga. Lahir di sini gua. Kalau boleh tahu nih, lu kasih tahu nih buat orang-orang. Sebenarnya yang ada di Loji tuh apa aja sih tempat wisata yang bisa didatengin buat anak-anak? Ya. Kayak untuk refreshing gitu. Refreshing gitu lah ya, ngelingin penat kali ya. Nih. Ini ngerokok dulu lah. Boleh sikat. Yang jelas pertama nih yang kita lagi ini tag ini wisata baru ini sebenarnya. Ini baru. Ini. Udah berapa lama ini? Kurang lebih 2 bulan lah ini baru. Oh, baru 2 dibuka bulan ya. berarti. Yang lebih sering dikunjungin paling Curug Cigentis. Itu sering banget dikunjungin. Terus tempat ngecamp di belakang kita ini ada Puncak Sempur. Kemudian Ini. Nah, ini Ini punya Sempur. Puncak Sempur ini sering kita ngecamp ini ya, anak-anak dari luar maupun internal di Loji juga. Curug Cigentis, kemudian Sangga Buana, tempatnya yang paling favorit di selatan. Itu sih yang lebih dikenal di luar selatan. Sangga Buana itu tempat untuk apa? Sangga Buana tuh tempat olahraga kalau kata gua. Olahraga. Tanjakannya kayak gini, Pak. Pokoknya edan banget lah kalau naik tanjak Buana. Korwil kemarin naik dia bawa jengkol anjing. Kalau Curug Cigentis kan gue udah tahu Iya. apa namanya buat ya ngademin pala lah. Iya, ngapain pala bener. Ya lumayan. Iya. Tapi ini pemandangannya keren banget sumpah. Kalau malam emang agak enak nih kalau malam. Kalau malam bukannya gelap? Iya gelap lah, kan ada lampu, Pak. Iya. Iya ngerti. Maksud gue ininya nggak kelihatan dong berarti. Enggak dapet view-nya sih kalau malam. Cuman enak spoi-spoinya doang. Bang ini ceritain sedikit sejarah lu pertama kali lu kenal Jackmania sampai lu akhirnya sekarang menjadi Subkorwil di Selatan, dipercaya nih sama anak Selatan. Agak unik juga sih gua bisa jadi Subkorwil Karawang Selatan. Karena apa ya? Jam terbang gua beda dari yang lain. Mungkin minim ya disebutnya ya. Paling minim. Paling minim gua jam terbang gua di Selatan. Cuman 3 tahun gua masuk tahun pertama ke organisasi di Kabas. Berarti 2017. Ya, gua 2017 Sebelumnya di baru Kabas mana lu?
Di Loji Raya gue. Oh, Loji Raya. Gue baru masuk langsung 1 bulan 2 bulan langsung diangkat jadi wakil Kabas. Gila, ngeri banget. Langsung jadi kartap diangkat. Jadi kartap gue. Langsung tanda tangan kontrak gue langsung jadi wakil Kabas. Karyawan mantap. Nggak lama itu waktu ada isu apa sih PLT kalau nggak salah tuh. Waktu Subdodi Pelaksana masih tugas. Dodi. Ya, waktu jadi pelaksana tugas itu. Oh iya, sebelumnya Dodi kan. Dodi ya, Subdodi sebelumnya. Nggak lama di selatan agak redup juga. Selama 3 tahun itu, selama 1 tahun mungkin kalau salah, selatan itu redup, nggak sama sekali ada kegiatan atau apa gitu ya. Dengan pemilihan gue pun nggak secara demokrasi, mungkin kepercayaan mungkin atau apa gue gak paham. Tapi ketika lu dipilih tuh anak-anak seluruh yang ada di selatan setuju dengan Ya, setuju. pemilihan lu? Setuju, gue juga gak paham mereka kenapa setuju, karena lihat jam terbang gue kan minim ya, tapi mereka setuju ya, mungkin mereka percaya itu gimana, gue gak paham. Gue diangkat jadi sub 2019. Tahun kemarin. Ya, tahun kemarin gue 2019. Dan ya, gue implementasiin ilmu yang gue dapat walaupun minim jam terbang gue. Dan gue tujuannya sih ngubah selatan buat stigma masyarakat di selatan tuh lihat supporter brengsek banget gitu bang, lihatnya tuh ya. Apa stigma masyarakat nih yang kayak ngeliat supporter brengsek tuh karena apa? Oke. Emang karena histori mungkin ya. Dulu tuh supporter pasti kalau ketemu sama rivalitas itu bentrok terus. Dan gue gak paham di sana tujuannya apa, dan gue pengen banget ngerubah stigma itu. Dan lambat laun dengan gue kasih kegiatan-kegiatan positif, mungkin agak turun sedikit lah stigma masyarakat yang jelek gitu. Kegiatan positifnya apa aja yang udah lu lakukan di selatan ini sampai masyarakat berpikir yang tadinya negatif akhirnya jadi berpikir kayak wah kayaknya supporter tuh nggak kayak gitu, ternyata baik Baik banget dah. Pertama sih gue waktu ngejabat gue langsung bikin acara fun futsal. Itu gue ngundang JKP luar Kerawang tuh, luar selatan gue slot juga 30% pesertanya dari luar selatan, sisanya dari selatan. Itu yang pertama, dan itu juga di up sama media apa kalau nggak salah. Media dia yang pengen nge-up sendiri. Kemudian waktu di corona juga gue bikin kegiatan karena gue lihat senternya selatan kan pasar ramai banget nih bang. Pasar Loji nih. Oh sini ya. Pasar Loji, gue inisiatif buat bagi-bagi masker walaupun gak banyak kuantitasnya, tapi seenggaknya itu tindakan supporter bahwa supporter juga bisa kok bikin kegiatan positif kayak gitu. Dan gue bikin kayak gitu terus bagi-bagi takjil ya, macam-macam kegiatan kecil tapi positif lah. Itu bisa dilakukan kabas-kabas di selatan juga. Oke, kalau di selatan tuh total semua kabas ada berapa? Total kabas tuh ada 6 kabas. Oh 6. 6. Selatan tuh batasnya sampai mana sih? Dari Kaligandu. Oh Kaligandu. Kaligandu sampai ke Ke Sanggabuana. Iya, sampai Sanggabuana. Totalnya ada 6 kabas. Rata-rata per kabas sih ada 50 orang atau itu. Totalnya 500 lebih lah. Tapi 500 orang lebih. Semuanya berKTA? Semua enggak. Gak paham gua itu. Kenapa tuh? Minat mungkin gak tahu lah. Selatan tuh gak bisa move on dari masa lalu kayaknya ya, atau gimana ya. Gue ngeyakinin mereka buat ayo berKTA bro, berKTA. Emang masa lalu di selatan tuh kayak gimana? Dan lo gue gak paham banget nih ya masalah kayak gitu, tapi ya sedikit gue tahu lah ya. Apa ya, mungkin trauma selatan. Ya mungkin. Iya, maksudnya yang menjadi trauma kenapa tiba-tiba sekarang disuruh bikin KTA mereka malah jadi yang enggak dah udah pernah atau kayak gitu. Jadi sampai ada bahasa kagak lah, malas gue nunggu lagi 4 tahun bikin katanya. Parah banget. Tapi kan untuk menjadi seorang Jack Mania yang resmi kan harus berKTA. Ya jelas, itu gue emang target gue juga ini sekarang yang ketum sekarang baru kan mau bikin lagi ya. Nah, target sekarang gue selatan semoga berKTA ada. Terus kalau ini menurut lo nih, sekarang kan Karawang tuh udah punya Korwil yang baru kan? Lo tau lah Korwilnya. Iya. Kalau dari sudut pandang lu nih tentang Korwil yang sekarang gimana? Lu mau lu ngebagus-bagusin dia nggak apa-apa, tapi pasti yang namanya orang ada jeleknya dong. Oke. Ya lu ini istilahnya kayak lu ngomong di sini ya biar Korwil juga lihat kalau dia tuh mimpin dari sudut pandang orang selatan tuh kayak gimana. Keren. Korwil ya. Korwil yang sekarang sih satu kelemahannya buat gua pribadi dan teman-teman selatan juga. Satu selatan itu
belum semuanya tahu Korwil yang mana, belum tahu mukanya yang mana, namanya juga belum tahu yang mana. Emang Itu salah satunya. kalau Tapi pernah gua- dia kunjungan ke sini pernah. iya, yang gue sering lihat dia tuh kalau kunjungan suka kesini terus kan, Iya, main pernah. kesini. Main ke sini emang sering. Tapi teman-teman kebanyakan belum tahu Korwilnya yang mana. Terus satu lagi sih, Korwil gimana ya kalau kata gua? Kekeh banget orangnya. Pokoknya Iya, ke mana ya? Kalau kata dia itu ya udah itu aja gitu. Gak bisa dinego anjing goblok. parah. Sorry Will, peace Will. Itu ya yang itu kan tadi jelek-jeleknya nih, Iya, iya. susah dinego kan. Lagi nego lah. anjing. Kalau baiknya dah, Baiknya. Nggak ada? Ada sih ada. Dari cara dia memimpin kalau kata gua semua pengurus jalan dari mulai infokom. Dia lebih ke kayaknya bener-bener buat ngubah stigma tuh bener sih dia ngejalanin. Pengurus jalan semua, tugasnya wakil-wakil jobdesk-jobdesknya semua dijalanin. Itu sih yang gue suka. Cara dia mimpin berpikirnya nggak sendiri, dia juga nampung aspirasi dari yang lain. anak muda yang sok dewasa ya kan. Iya, so idealis. Tapi idealis feel keren lah Korwil. Terus- Korwil banget. Ini nih sambil diminum. Oke. Kalau Gue murid dah. kalau menurut lo nih, dari sisi kepengurusan yang baru kan sekarang lu udah tahu kan struktur organisasi Karawang, ininya siapa aja. Kan kebanyakan lebih ke anak muda semua kan. Menurut lu gimana nih, menurut sudut pandang lu? Pengurus anak muda. Iya. Keren sih gue suka yang muda yang berkarya. Termasuk lu kan. Iya, termasuk gue muda, gue masih muda bang. Iya. Bagus sih, Korwil memanage pengurusnya anak muda dan keren sih kalau kata gue cara dia. Kerennya keren banget gak nih? B aja sih sebenarnya, tapi keren sih cara pola pikir dia, cara nge-manage tiketing, cara nge-manage administrasi, cara nge-manage informasi keren gitu. Cara kepemimpinan lumayan keren kok. Bukan lumayan tapi hebat. Kan loji, anak-anak loji itu rata-rata asli orang Karawang semua kan. Ya orang Sunda lah ya. Kenapa? Apa yang membuat lu dan anak-anak loji nih akhirnya berpikir kayak ya udah gue dukung Persija gitu, jadi anak The Jack. Kenapa lu nggak lebih memilih kayak Karawang kan ada klub sepak bola kayak Persika gitu. Kenapa lu nggak lebih milih gue jadi supporter Persika gitu? Apa yang buat lu jadi The Jack gitu? Gua sih milih ke The Jack atau terjun ke supporter Jackmania tuh karena memang lingkungan dari dulu historinya. Emang karena gue juga cinta atau suka, kan cinta gak butuh alasan ya bang. Anjay. Bener. Bener lah, gue suka banget sama Persija. Emang dari SD lah. Tapi gue terjun ke organisasi baru-baru emang. Tapi yang membuat gue, kenapa gue terjun ke Jackmania, ya itu karena histori. Dari tahun 2006 di Loji itu emang The Jack banyak banget. Dan gue kayaknya kalau jadi rivalitas, wah bertentangan banget sama saudara-saudara gue nih. Banyak banget. Tapi emang pertama kali berdiri tuh Loji emang 2006. 12 Februari. Berarti lebih dulu Ya. Loji dong ya daripada Karawang. Berarti sebelum ada Jackmania Karawang, berarti kan Loji udah suka Persija duluan kan. Persija. Nah awalnya Loji itu suka Persija gimana? Kok sebelum ada Karawang tapi Loji udah ada nih gitu. Apa lu tahu sedikit ceritanya tentang itu? Gue tahu sih walaupun gak banyak. Jadi namanya Bang Kopral, dia pendiri Selatan, pendiri Jack Loji Raya. Jadi dia sering ke stadion, jadi langsung ke Jakarta. Mungkin dia juga ada saudara Jakarta dulunya. Oh, gitu. Iya, jadi mungkin gampang lihat ke stadion. Jadi dia juga diriin The Jack di sini karena kayaknya antusias Jackmania di Loji juga banyak nih bibit-bibitnya. Makanya dia berdiri The Jack dari 2006. Resminya kalau nggak salah setelah Jackmania Karawang ada dah. Resmi itu baru resmi mengajukan diri untuk Mengajukan. menjadi pertama Kabas kan pasti. Iya, pertama Kabas makin banyak akhirnya jadilah sub. Di selatan itu berarti pertama kali subnya itu Bang Kopral. Bang Kopral Itu paling pertama kan. paling pertama. Terus turun ke siapa? Pokoknya yang gua tahu tuh sebelum lu Dodi aja. Dodi, iya, sub Dodi. Dari Dodi terus ke Didi. Jadi iya. apa lu punya hubungan saudara dengan Dodi?
Karena D gitu ya. Iya. Kan Dodi dan Didi nggak jauh tuh Nggak ya jauh kan? ya, iya. Kayaknya bisa jadi kayak gitu. Mungkin karena kedekatan gua sama Dodi dan Dodi juga kayaknya lihat potensi gua atau gimana gua gak tahu. Jadi Dodi nunjuknya gua. Mungkin Dodi sekarang udah rumah tangga Iya juga ya, kan dia ya. Iya, udah punya anak dia. kesibukan. Jadi punya kesibukan. Tapi sering di Loji itu sering ada kegiatan kopdar. Kopdar jalan, tetap jalan, ya. Yang nggak jalan apa ya? Itulah mungkin. Nonton lah yang nggak jalan. Nonton pasti yang nggak karena jalan ini karena kan belum berhenti. ada, iya. Nanti kalau udah liga jalan, gue maksimalin dah. Maksimalin apa nih? Ya semuanya dari semua lini, dari semua aspek. Kan Selatan tuh ada 500 orang nih. Punya nggak sih lu cita-cita buat ngajakin anak-anak Selatan tuh 500-500-nya nonton? Wah jelas lah, ini sebelum lu nanya juga gue punya itu cita-cita asli. Tapi ya apa ya, gue gak bisa maksa buat orang jadi apa yang gue pengen kan ya. Iya. Jadi ya gue pasti ngikutin alur mereka lah, sedikit-sedikit. Selatan tuh kayaknya lebih ke kalau main di Cikarang, kalau main di Bekasi antusiasnya lebih gede daripada main di GBK. Mungkin karena jarak. Jarak memisahkan kita kayaknya ya. Gak paham gue juga, tapi di GBK nggak terlalu signifikan banget sih. Minatnya lebih gede di daerah sini juga sih. Sorry nih, tadi kan lu nanya-nanya gue ya, sekarang gue dong, boleh kan nanya-nanya ya? Nggak boleh sih sebenarnya. Ya. Tapi kalau maksa nggak apa-apa. Maksa dah, gue pengen nanya ya. Pengen buat dipaksa gue anjing. Lu jadi The Jack sejak kapan? Gua jadi The Jack sejak lahir kayaknya. Anjay, gua The Jack banget ditakdirkan kelihatannya The Jack ya. banget anjing, anaknya tuh The Jack banget ya. Nggak tahu gua, mungkin karena dulu lahir doang sih di Jakarta. Oh iya. Terus akhirnya bokap dipindahin ke Kerawang. Pas di Kerawang gua nonton pertama gue masih nonton di TV pas masih SD. Kayaknya Persija keren gitu. Makanya gue akhirnya ya udah gue jadi The Jack aja dah. Kayak Persija soalnya keren kan waktu klub ibu kota ya kan, ibu kota Indonesia. Udah gue milih jadi The Jack aja. Padahal sebenarnya ya lu bisa jadi supporter yang lain, tapi nggak tahu ya seperti kayak yang lu bilang aja. Benar. Cinta kan nggak butuh alasan. Iya, mantep lah, cinta banget anaknya. Satu lagi dah gue nanya ya. Lu tahu apa sih tentang Selatan? Apa yang lu tahu tentang Selatan? Gua kalau tentang Selatan gua nggak terlalu tahu banyak. Tapi sahabat-sahabat lu di Selatan ada banyak kan? Ada. Yang gua tahu di Selatan Padil. Jadi Iya, terus iya. siapa lagi ya? Gue udah lupa juga sih. Soalnya waktu itu kan sempet gua ngadain apa sih namanya kayak pelantikan kabes-kabes gitu di Loji kan dulu. Udah belum ada dah kalau nggak salah. Dulu iya masih Ajo. Itu di Loji. Terus kalau di Selatan terakhir gue waktu ulang tahun apa ya gue ya? CWSK? Bukan main-main. Apa sih namanya yang waktu di Berontak ya kalau nggak salah ya? Siapa sih itu? X-Gun? Bukan, pokoknya dia udah masuk Selatan dong nggak salah. Itu ngadain acara, gue datang, bukan Cek, bukan Nikita Mirjani. Julia Perez aja. Oh iya. Waktu itu gue ke Selatan. Pokoknya gue waktu itu datang. Waktu itu gue masih sebagai pengurus di Jackmania Kerawang. Jadi sebelum Radika naik, gue kan Kereta kali. Apaan sih lu? Gue jadi pengurus juga kan. Iya. Nah waktu itu gue ngadirin acara. Gue nggak tahu namanya apa, Berontak kalau nggak salah. Lupa. Nah itu mereka. Sisanya gue kurang. Gue nggak mau sombong kalau gue wakil Korwil ya. Oh ini gue nyebut ya. Gue gak mau sombong sebenarnya. Tapi gue kurang terkenal sih jadi wakil Korwil juga dulu. Lebih terkenal Udin. Pokoknya siapa yang nggak tahu Udin aja. Makanya gue sekarang lagi mencoba peruntungan. Siapa tahu gue sekarang lebih terkenal ya kan. Bikin channel kayak gini. Iya makanya. Gue kurang begitu akrab banget sih jujur kalau sama anak Selatan. Tapi ada beberapa lah. Iya, karena gue cuma tinggal di situ-situ aja. Tel, masuk dong, Tel. Sini bego, ngobrol di. Masa gue yang ngobrol? Iya, nggak apa-apa, lu biar nggak garing di sini berdua doang. Kan kalau kita datang banyakan ya kan. Sinilah, udah duduk situ tuh bego. Ini duduk, bisa duduk. Lucu. Jauh banget sih lu. Sini. Ini kan bangkunya udah banyak nah. Oke. Ini bagus gak aus di kamera jelek? Ganteng lah. Gue lepas topik kali ya? Terserah. Anjay. Iya, orang Korea banget dong.
Terlalu gue ngeliat dulu. Ngelihat apa? Harus banget ngaca. Gue dong ngobrol sama Sub Selatan. Nanya-nanya Udah mulai, dong. Udah lah dari tadi goblok. Gimana sih? Gue pede anjing sih. Kenapa nggak pede? Kalau gue gini. Anjing minum. Enggak. Awas ini. Di. Minum dulu yang banyak biar nggak tegang. Tegang ya? Enggak sih biasa aja. Terus lu ngapain? Apa nih gimana? Enggak, lu ngapain di situ? Tadi suruh duduk. Ya udah ngobrol lah, kok apa? Nah, gue didiemin. Tanya lu misalnya kepo sama Enggak tadi sampai mana? Tadi kalau nggak salah baru sampai pasar. Serius, Bos. Serius, udah nanya apa aja pokoknya. Lu boleh nanya apa aja. Tadi bukan nanya lu nih. Iya, terserah lu nanya. Gua nanya ini sama orang-orang di sini juga nggak apa-apa kalau lu mau nanya. Enggak, ini temanya tema apaan sih? Oh, tema selatan ya. Yoi, Selatan. Selatan hari ini. Selatan Day. Nama lu siapa, Bang? Gua Didi. Oh, Oke. Yoi, nah dari tadi dong bego. Dateng ya. Udah mulai. Udah goblok. Tadi nama gue siapa? Nama gue siapa? Kok lu nanya? Nama gue siapa? Kira lu nggak tahu. Kan gue bilang. Ini tahu. Enggak lu. Gue bilang minum dulu. Udah minum. Biar nggak kaku. Kan kata gue juga ada yang lucu. Berarti Apa nih berarti apa? Apa? Selatan udah berdiri dari sejak kapan? 2006. 2006, berarti 2006 sampai 2020 berapa tahun? Ya lu hitung Ya, aja berapa? sendiri. 17 tahun lah. Lama juga berarti udah tua ya? Lama udah tua. Tuan mana sama lu? Hah? Tuan mana sama lu? Tuan dia lah. Tuan dia lah. Aduh. Berarti Selatan base campnya di sini atau di mana nih, Bang? Di pasar. Tadi yang di Iya, pasar Alam kelewat. Masuk. Pokoknya ada yang banyak orang tukang jualan tuh. Ya, itu itu anak base Dejek camp. Selatan semua. Kalau yang di daerah sono tuh yang gue pernah kesini kan, cuma ke daerah atas, cuma ada Dejek juga tapi ada Viking juga. Iya, Itu ada. daerah mana? Itu daerah Jayanti namanya. Oh, iya. Itu kabas paling Anak lu banyak juga? Selatan, iya. Oh, Kabas Jack. lu juga. Kabas gua juga itu. Paling banyak itu. Lu serius banget nanggepin dia deh. Iya, harus bercanda gua namanya. Bercanda mau. Berarti Iya lu. dulu lah belum Oke, jokes, belum Cek. jokes. Belum Kalau jokes. nyambung ntar, nyambung. Berapa, Mi? Iya. 14 gue. Oh iya, 14 tahun. 14.000. Kalau berarti tadi kan udah ditanya Amin Iya, nih iya, iya. tentang kegiatan lu apa aja nih selama pandemi ini kan. Pasti apa sih? Kalau misalkan tadi kan ditanya Ami, katanya lu sibuk apa? Sibuk apaan? Lu kuliah kan ya? Iya, gua kuliah. Semester akhir gua. Semester Iya. Sibuk apa? Ke kelas Korwil. Kalau gue pengen tanya sih, kalau dari sudut lu ya, dari selatan sendiri, Dari selatan ke barat. enggak, Oh enggak. Timur. selatan sendiri, Sendiri aja nggak mau bareng-bareng emang. apa ngumpulin anak-anak buat kopdar, Iya. terus buat nonton gitu gampang nggak? Susah sih kata gua. Susahnya dari mana tuh, segi apa tuh kira-kira? Segitiga. Gitu ya. Gue lagi nanya. Oh iya lagi dulu, nanya. dulu. Lagi nanya ya emang. Nanya. Iya makanya nanya, kalau gue kan bagian ngelucunya Ya, aja. makanya lu nanti kalau misalkan gue udah mati kata lu ngomong nanti gue juk. Jokes tuh udah buat dengerin lagu. Tuh kan dia belum Ya gua jawab. lupa gua apa tadi nanya apaan? Lupa ulang. Kalau buat ngumpulin anak-anak lu buat Iya. kopdar, terus buat ada pertandingan gitu buat Iya. nonton gitu susah nggak kira? Susahnya cuma kopdar. Kalau pertandingan gampang banget dah. Gampang. Kalau kopdar, anjir susah banget dah. Kayaknya apa ya masalahnya ya? Kurang niat kali ya. Oh, niat. Sama Emang kurang rata-rata- makanan. kurang makanan, kurang subsidi Iya, pasti ya. kurang subsidi kayaknya. Gak ada buku Berarti ya. kalau misalkan sama lah ya masalahnya di Iya. di maksudnya di Jack mau barat mau utara juga sama kayak Pastilah gitu. ya. Pasti ada kayak gitu. Rata-ratanya sekolah atau udah kerja nih? Rata-rata nilai UN kalau nggak salah 7,25. Rata-rata di gua pemuda. Pemuda. Pemuda 22 ke bawah lah. Oh, berarti Rata-rata. Ke bawah banget Ke bawah tuh. banget lah pokoknya. berarti masih anak muda Masih anak muda banget. Emang lu udah tua? Hmm. enggak sih. Di selatan kan udah pasti Dejeknya tuh nggak cuma Dejek kan, nggak cuma supporter Persija doang, ada supporter sebelah juga. Gimana cara lu kayak kan sekarang tuh masih suka kayak bentrok gak sih? Enggak, khususnya selatan kagak. Udah nggak Enggak. Aman bentrok. lah ya Aman, berarti aman, ya? aman, Mbak. Aman. Gimana strategi untuk lu atau sebelum lu bisa kayak jadi lu aman-aman aja Iya. di selatan? Biasanya yang
kalau ketemu tadinya bentrok, Iya. sekarang jadi ya udah masing-masing aja gitu. Gue sih apa ya, itu dari mulai blokan ya, gue tuh ngadain sayembara di selatan. Silakan Perkabas buat ngadain blokan, karena kalau kata gue sih buat karya-karya kayak itu bikin panas tetangga kan ya. Nah dari situ juga gue juga ngadain konsolidasi lah sama ketua-ketua tetangga buat gak ada gesekan lagi antar supporter. Bentar, lu ngapain sih bingung aja goblok? Tadi dulu lah belum. Udah ngobrol aja. Iya, lu lagian sibuk sendiri. Ini gue lagi nanya. Lu sibuk sendiri gimana sih? Lanjut. Aduh. Setelah gitu waktu gua bikin apa ya, kalau gak salah tuh banner ucapan marhabannya Ramadan gitu ya bang ya, sama ucapan corona gitu dibajak. sempet bikin Sempet banner? gak dibajak sama Ada tetangga DJ kali. kayaknya. Dia kan emang dia anak dejek. dejek kan Enggak, gua. maksudnya kan dia bilang marhaban ya Ramadan. Iya kan Dan ucapan dari selatan, cek mana Iya kan berarti anak dejek dong. Siap. Iya enggak? Iya benar. Dan gak ada kata rasis atau gak ada kata yang ngejatuhin tetangga lah ya, tetep dibajak. Kayaknya panas kali ya lihat karya-karya kayak gitu tuh gimana. Berantem enggak tuh, Bang? Kagak lah. Kagak. Tapi tetap ngehargain ya di sini ya. Tetap saling hargain. Itu kejadiannya belum lama. Belum lama, setelah puasa. Tapi kan kata lu sekarang udah jarang bentrok nih. Mm-mm. Tapi masih ada aja kayak gitu. Masih ada aja gesekan-gesekan kecil lah ya, gesekan-gesekan kecil. Nggak sampai bentrok, nggak sampai. Tapi yang tua-tuanya enggak nyaru di sini. Kagak. Nyaru Nggak tuh tahu, gimana nggak pasti maksudnya? nyaru maksudnya. Rusuh, Bang. Oh, Oh nyaru tuh nyari rusuh, gue baru Singkat. tahu lu. Gue kira tuh nyaru kayak misalnya lu tiba-tiba enggak lu kayak masuk nyamar, gue kira nyaru tuh nyari rusuh. Nyari Oh gue baru tahu. Gue baru tahu lu selama lu ngomong bener. Maksudnya kan biasanya yang tua Nyaru, bahasanya nyaru, gila. gitu kan. Enggak. Kayak apa sih? Ayo picking gitu-gitulah ya. Anjay. Sosokan lah Iya, ya iya. kan. Biasanya gitu. Berarti enggak itu? Enggak Aman? ada. Aman pokoknya di sini. Yang Berarti tua, yang bagus muda, lah di sini. semuanya klop lah. Ya kayak lu udah tua malu kan berantem. Dulu sih itu mah. Gua itu dulu. Oh, berarti. Sekarang enggak. Jarang. Kalau ini gangster-gangster gitu di sini ada. Ada banyak. Gak tahu Tapi gue boleh nanya nggak? Motivasi lu rambut dikuningin biar apa? Motivasi biar rambut kayak di dikuningin. bala. Bukan. Oh, bukan. Kemarin gua cari suasana baru aja. Oke. Pas Nggak- gara-gara pandemi ya kerja juga di rumahin kan, ya udah gua ngecat. Kebetulan juga gua main Ngecat. bola. Ngecat tembok. Ngecat rambut lah. Tembok. Aduh. Pertanyaan terakhir deh buat lo. Buat gua. Iya. Oh, gua Dia mah nggak usah ditanya. Dia gitu aja jadi penghias. Lu cukup diem, tengok kiri kanan Nyebrang. keren. Iya. Pertanyaan terakhir. Mungkin ada dua. Pertama ya, lu bakal ngejabat jadi subkorul itu di selatan berapa lama? Dan kedua, pesan-pesan buat teman-teman Jackmania nih dari lu untuk mereka, pesan-pesan lu apa? Entah kayak misalnya untuk anak selatan, untuk anak Kerawang, dan untuk kepengurusan Kerawang juga. Oke. Gua ngejabat kayaknya jadi sub gak bakal lama dan gak bakal terlalu lama, tapi gak juga sebentar. Karena kayaknya bentrok sama kuliah ya. Udah akhir. Tapi gua jalin aja dulu dah. Pesan-pesan dan apa ya untuk yang selatan dan untuk Jackmania dari gua. Kenalin dulu organisasi lu. Karena kalau udah kenal lu pasti sayang. Iya gak bang? Kalau tak kenal kita sayang ya. Karena kalau udah sayang pasti ada rasa tanggung jawab. Lu kenalin aja dulu organisasi, lu kenalin aja dulu siapa yang ada di organisasi. Di situ pasti timbul lah tanggung jawab. Itu sih yang gue pengen tuh diterapin di selatan. Lu kenalin aja dulu tuh di Kabas lu siapa, di subkoril lu siapa. Sayangin dulu lah organisasi lu, pasti ada timbul tanggung jawab. Itu sih yang gue pengen. Tanggung jawab sih yang lebih penting. Terus kalau untuk Karawang, organisasi Jackmania Karawang. Untuk organisasi Jackmania Karawang dari gue lebih Seru banyak nih. lebih banyak belusukan lah ke wilayah-wilayah yang jauh. Oh, ini tujuannya berarti untuk Korwil nih kalau untuk begini Korwil, lebih ya. banyak kebelusukan tuh. Berarti lu mertuju ya. Mertuju. gua. Mertuju apa? Bertuju. Oh bertuju. Ya, lu congok. Masa bertuju sih? Oh, saya bego ya? Iya. Anjing. Dari tadi. Anjing Dari gue tadi dikatain baru- bego gila. Bertuju. Banyak Bertuju belusukan berarti bisa bertuju, berdelapan, bersembilan atau berenam. Beda. Bertujunya tuh ke orang. Tujuannya. Tujuan.
Oke, terus. Banyak-banyak belusukan lah, karena kalau misalnya udah disamperin sama Korwil, ada rasa gembira tersendiri dari kabas-kabas masing-masing. Bangga Itu sih, lah ya. kayaknya wah Korwil dateng nih. Rasa diramut. Nah, apaan rambut? Rambut apa? Diramut, dirawat. Kok dirawat sih? Enggak. Diramut, dirangkul. Oh iya, dirangkul. Enggak. Gue tanya lu orang mana sih? Nah itu bahasa baik, bahasa Indonesia yang baik tuh diramut. Lu itu nemu di mana bahasanya? Beneran. Tapi ada di KBBI. Apa? Di Ramut. Apa KBBI? Kamus Kamus besar Besar bahasa Indonesia. Nggak ada kayaknya. Itu bahasa gua doang. Bahasa gua doang. Tapi bahasa lu orang-orang nggak ngerti. Enggak, tapi tahu kan diramut apa? Enggak. Diramut, dirawat. Masa Dijilat. Bukan. Kok bodo amat anjing diramut ya, lanjut. Dirawat, dirangkul. Ya, itu sih pokoknya. Kalau udah Korwil belusukan, kayaknya kabas-kabas atau wilayah-wilayahnya ngerasa diramut ya. Dirangkul. Lebih mengayomi berarti. Lebih mengayomi, itu sih yang gue pengen. Korwil lebih kayak ya belusukan, Membaur belusukan, gitu ya. membaur kayak gitu lah. Biar anggota gue juga pada tahu, oh Korwil tuh mukanya kayak gini, oh gitu. Oh, ya udah. Berarti Berarti lu ada masukan gak buat Korwil? Buat kedepannya sekarang kan ya insya Allah ya mudah-mudahan kita berdoa sama-sama. Berdoa ya, pandemi- berdoa pandemi dimulai. segera berakhir. Iya. Habis itu ya kita bisa nonton lagi kan, Amin. pertandingan, bisa sorak-sorak lagi. Nah, Amin. pesan-pesan buat Korwil kedepannya apa tuh kira-kira? Ada nggak? Jangan lupa